mungkin Allah menakdirkan saya sampai saat ini karena mungkin saya itu harus bermanfaat bagi orang banyak dengan cara ini. Nah, mungkin salah banyak kan. Salah satu caranya ya. Kan banyak cara gitu bermanfaat untuk orang banyak. Tapi Allah menakdirkan saya dengan cara ini gitu. Ya sudah, saya menikmati ini dan berada di jalan ini sampai saat ini. Halo Tevi. Alhamdulillah baik. Tevi apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Luar biasa. Selamat datang di Sakatalk hari Terima ini. kasih, sudah diundang. Walaupun sebenarnya orang dalam sebenarnya. Jangan dibocorin dong. Oh iya. Pura-puranya baru. Iya, pura-puranya baru ya. Jadi Tevi ini orang baru. Baru hari Oke, ini. Baru hari ini podcast. Iya. Oke, nah hari ini kita mau cerita-cerita Teh karena Sakatalk sesuai judulnya talk, berbincang-bincang. Berbincang-bincang ya. Jadi mau ngorek-ngorek pengalaman Teteh nih di dunia permanusiaan. Aduh, saya tuh bukan manusia berarti. Oke, tapi sebelum ke sana perkenalan dulu lah, biar orang-orang tahu siapa Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulia. Sekarang saya diamanahi sebagai supervisor di Sasakanya, seperti itu. Oke, nah itu. Jadi kalau nanti ada yang bangun jembatannya di Sasaka ketemu Tevi, oh ini Teteh yang ada di podcast. Oh gitu ya. Oh, jadi terkenal aku. Jadi terkenal. Masya Allah. Siap-siap aja latihan tanda tangan dari sekarang ya. Iya, kayaknya harus ini ya, push up, belajar push up ya, biar kuat tangannya nanti tanda tangannya. Oke, nah Teh nih ya, TFP ini di Synergy Foundation ini terkenal sebagai strong woman. Oh gitu ya. Seriusan? Salah satu representasi strong woman. Karena kalau dilihat gitu ya. Kenapa? Boleh lah bagi-bagi ya nanti tipsnya. Jadi gitu ya. woman. Perasaan saya biasa-biasa aja Teh. Iya. Ya, Kan kalau dilihat orang begitu? kan begitu. Karena bukan karena bisa ngangkat galon, bukan bisa ngangkat gas tabung LPG ya, gitu bukan. Tapi kiprahnya di dunia social worker nih ya, atau di dunia sosial ini udah, kalau aku lihat nih ya, aku stalking IG Teteh gitu tuh, ya? wah isinya tuh udah dunia sosial banget lah gitu. Lebay itu. Tapi betulkah itu udah berapa lama tuh Teh Epi ini berkecimpung di dunia sosial? Kalau di dunia sosial itu atau jadi relawan gitu? bukan sombong ya, tapi memang nggak apa-apa harus sombong Teh kalau di sini. Oh gitu ya, sombong itu wajib. Tapi kalau menyebutkan angka, jadi saya kelihatan tuanya ya. Gitu ya? Gitu ya. Gak apa-apa. Nanti aku bilang aja baru satu tahun kan, saya masih muda gitu. Tapi kenyataannya saya sudah 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. 20 tahun setara anak SMA kelas anak kuliah. Aku tengah sekolot, alah. Tapi jiwanya biar tetap muda Teh. Looknya masih muda, Masya Allah. Kayak anak kuliah semester 3. Oh, masa sih nanti ya di belakang nanti ada. Nanti ditransfer aja ya. Oke. 20 tahun. Oke, itu mulainya dari kapan tuh? Ya, jadi cerita nih ya, jadi flashbacknya. Jadi setelah, alhamdulillah sih qadarullahnya nih, setelah lulus SMA, saya berkesempatan ikut satu pelatihan atau kegiatan, istilahnya kegiatan apa ya? Ya kayak pramuka kayak gitu mungkin, tapi di lingkungan pesantren. Nah waktu itu di lingkungan pesantren di situ, saya boleh menyebutkan nama? Boleh. Pesantren mana nih? Oh ya, saya waktu itu di lingkungan pesantren Darut Tauhid Bandung. Jadi mengikuti yang namanya santri siap guna. Jadi pelatihan santri siap guna itu memang kita dilatih, dididik, dibina menjadi yang mempunyai karakter atau mempunyai istilahnya keberanian, terus akhlak yang baik. Ya istilahnya dididik, dibina lah. Yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik, atau yang jadi baik jadi lebih baik lagi. Yang sudah lebih baik lebih baik lagi, seperti itu. Yang dan juga lebih mendekat lagi ke Allah gitu, ma'rifatullahnya juga. Jadi memang kompetitif itu. Karena dulu senang berkegiatan seperti itu waktu zaman SMA, ketika ada kesempatan pelatihan seperti itu, masuk tuh. Nah, seneng lah. Alhamdulillah sudah lulus kegiatan dan akhirnya saya masuk ke dalam satu, setelah lulus di SSG itu biasanya kita ada diklat lanjutan. Nah diklat lanjutannya ada beberapa pilihan tuh. Nggak tahu hati ini tergeraknya masuklah ke dalam satu organisasi yang itu sosial banget gitu. Istilahnya mah karena nggak tahu dulu itu saya suka banget, ya Allah alam ya.
Allah tuh selalu menggerakkan hati saya ketika saya menolong orang tuh, saya tuh seneng banget, bahagia banget kalau menolong orang tuh. Jadi ketika ada efeknya ya? Ya, efeknya tuh ya mungkin tidak langsung, tapi akan terasa langsung tuh nanti akan terasa seperti itu. Jadi gabunglah, singkat cerita gabung, dan akhirnya ya dididik lagi di situ, dididiknya lebih keras lagi, seperti itu. Next level ya? Ya, next level. Jadi pokoknya mah segala aja, dari ilmunya, dari fisiknya, semuanya itu semua dibina di situ, dan alhamdulillah lulus. Dan di situ ternyata pertama kali ditugaskan, nggak tahu itu kenapa saya yang terpilih jadi yang harus turun ke lapangan. Waktu itu ada bencana tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu adalah di 2004 ya? Desember 2004 akhirnya. Iya. 25 apa 26 ya kalau nggak salah, 26 Desember 2004 kejadian. Dan saya sama teman saya dipilih untuk mewakili lembaga, waktu itu lembaga di situ, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak tsunami Aceh di Aceh sana gitu ya. Akhirnya berangkatlah ke sana. Itu pertama kali terjun langsung dikasih ke Aceh? Iya, langsung ke situ. Dan itu betul-betul evakuasi yang sampai saat ini saya berkesan dan nggak dilupakan gitu. Nah tadi setelah akhirnya turun di Aceh untuk pertama kalinya, setelah itu mungkin jadi ketagihan ya untuk berada di dunia sosial ini. Betul. Jadi relawan gitu. Iya betul. Jadi setelah itu ya alhamdulillah, takdir Allahnya, ketika ada bencana, karena waktu itu kan saya juga nggak langsung kuliah ya, nggak langsung kuliah, jadi masih yang free. Jadi kemana gitu, ada bencana di mana turun ikut membantu gitu. Waktu itu masih evakuasi gitu, seperti itu. Ya apa ya, ketika senangnya tuh ketika kita membantu, padahal membantunya nggak seberapa gitu. Mungkin juga kita hadirnya di sana juga dampaknya tidak besar bagi para penyintas di sana. Tapi dengan hadirnya kita di sana itu setidaknya sedikitnya memberikan senyuman gitu. Ada sebesit senyuman mereka tuh yang mungkin dalam sekian detik atau sekian menit tuh orang tersebut atau anak-anak tersebut yang awalnya mungkin agak kaget dengan kejadian itu atau trauma dengan kejadian itu, agak lupa dulu dengan kejadian tersebut gitu. Walaupun mungkin bahagia, ketawa waktu seperti itu. Waktu itu juga tidak evakuasi saja tapi melakukan psikososial gitu. Jadi kalau istilahnya mah trauma healing kalau kalau ininya mah trennya mah, tapi psikososial ke anak-anak itu kan mereka ceria, terus orang tua juga ikut senyum gitu dan sebagainya. Itu kan ketika mereka senyum itu bahagia gitu, kita tuh yang langsung Masya Allah gitu ya. Istilahnya hadirnya kita di sana walaupun tidak lama, tapi minimal ada dampaknya. Walaupun memang tidak lama, tapi adalah sedikit memberikan sedikit saja kebahagiaan buat mereka. Betul. Wah, luar biasa sekali. Saya yang dengar ceritanya tuh jadi ikut seneng gitu, bayanginnya tuh kayak psikososial sama anak-anak, terus kayak wah senyum gitu. Luar biasa. Karena kan apa ya, dengan seringnya kita istilahnya terjun ke lapangan, itu juga satu yang tadi mengasah empati, terus juga istilahnya apa ya, jadi kita juga punya saudara di sana ketika di istilahnya wilayah itu ya deket gitu, membantu dan istilahnya juga jadi meringankan lah. Dan yang pasti adalah kita menyalurkan amanah dari para donatur. Seperti itu yang harus disalurkan. Itu kan kita kesana juga tidak ujuk-ujuk kesana, tapi betul. Ada satu amanah amanah besar, di mana amanah ini kan benar-benar amanat dari para donatur nih, harus sampai nih, harus sampai gitu. Jadi itu sebetulnya pundak itu berat, nggak cuma pergi doang ke sana ya gitu. Tapi ada amanah yang harus disalurkan, yang harus disampaikan, sehingga kita bisa laporan juga ke para donatur, ini sudah disampaikan, ini sudah dilaksanakan dan sebagainya. Bahagianya merembet ya dari kita sebagai yang terjun ke sana, terus penerima, sama donaturnya juga gitu. Betul banget itu. Jadi ketika sudah disalurkan juga donatur kan pasti alhamdulillah terima kasih gitu kan, seperti itu. Jadi dan yang paling apa yang kadang saya tuh suka
ya walau alam ya, ini doa siapa ketika perjalanan hidup sampai saat ini mungkin banyak-banyak di kejadian dalam hidup ini seperti apa, banyak-banyak doa yang dilantunkan oleh para penyintas gitu. Ketika kita menyampaikan amanat dari donatur, si penyintasnya ini akan mendoakan kita yang menyalurkannya, Neng atau Mbak atau Bu atau apalah gitu ya. Didoakan semoga selamat sampai tujuan, semoga gini rezekinya melimpah dan sebagainya. Kan kita mengaminkan ya. Betul. Mengaminkan. Entah rezeki terus mungkin sampai saat ini saya sehat alhamdulillah gitu ya. Mungkin itu mungkin salah doa satunya dari mereka ya, salah satunya. Ya betul gitu. Banyak doa yang kadang di hati mereka tuh doanya tulus. Tulus banget, Masya Allah. Udah kerasa ke hati nih, langsung kerasa angetnya gitu ya. Beda gitu kalau yang apalagi kalau udah ketemu ibu-ibu yang sepuh, ngedoain natanya beda gitu. Yang berasa sambil anak sambil dielus gitu, yang Masya Allah, itu yang luar biasa ya, Masya Allah. Mungkin saya sampai saat ini bisa bermanfaat buat orang banyak itu, salah satunya adalah doa dari mereka. Ya walaupun tetap ya doa dari ibu, dari keluarga juga tetap itu nomor satu. Tapi ada doa-doa mereka yang bisa jadi ada yang diucapkan, ada juga yang tidak diucapkan. Kita nggak tahu kan mana yang diijabah sama Allah gitu. Mana yang nyampe ke atas nih ya. Itu dia, makanya saya suka yang berpikir ya Allah bersyukur Allah takdirkan sampai saat ini saya menjadi relawan seperti itu. Oke, wah itu memang kebahagiaan yang didapat dari selama berkecimpung di dunia relawan ya. Betul. Tapi sebenarnya nih ya selama 20 tahun betah gitu ya sebagai pekerja sosial, sebagai relawan. Kenapa sih pengen sampai akhirnya 20 tahun gitu berkarir di situ? Kalau saya sih nggak bosen gitu. Kalau saya sih bahasanya bukan karir ya. Iya. Ini sih nggak tahu karena panggilan. Karena saya bahagia melakukan ini. Kalau kita ingat ya apa yang diucapkan oleh Ustadz Maman. Saya mengambil salah satu dari Ustadz Maman bahwa kita kan menolong orang itu ibadah ya. Ibadah itu adalah kebahagiaan kan. Ketika kita melakukan satu kebahagiaan itu kan ibadah. Kita menolong orang, menolong istilahnya meringankan beban orang itu kan bahagia buat kitanya. Betul. Iya. Dan kecanduannya adalah karena saya bahagia melakukan itu. Dan itu candu. Bahagianya yang bikin candu ya. Candunya itu adalah bahagia. Bahagia itu nggak bisa dibeli oleh uang. Betul. Setiap tempat itu beda. Setiap tempat itu beda. Ada aja cerita. Ceritanya tidak selalu manis, pasti ada pahit-pahitnya ya. Ini mah cerita yang manis-manis, tapi kan di balik itu ada cerita-cerita yang lain. Tapi setidaknya yang saya rasakan meni betah, meni sampai saat ini gitu. Sampai 20 tahun. Gitu. Meni apa sih yang lain kayak atau seperti apa? Ya enggak tahu. Karena ada satu hadis itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin Allah menakdirkan saya sampai saat ini karena mungkin saya itu harus bermanfaat bagi orang banyak dengan cara ini. Mungkin salah satu caranya ya. Kan banyak cara gitu bermanfaat untuk orang banyak. Tapi Allah menakdirkan saya dengan cara ini gitu. Ya sudah saya menikmati ini dan berada di jalan ini sampai saat ini gitu. Yang pasti satu takdir, yang kedua saya bahagia sampai saat ini. Wah luar biasa. Ini kayaknya kalau relawan-relawan pada nonton tuh kayak penasaran, gimana sih emang bahagianya pecandu gitu bertahun-tahun. Saya yakin para relawan, saya kan baru 20 tahun ya. Baru banyak. Ya baik, baru 20 tahun. Soalnya banyak di luar sana yang para sesepuh-sesepuh saya, guru-guru saya lah ya. Itu udah ya Allah malang melintang kali ya, udah yang kemana-mana gitu, yang udah bertualang kemana-mana gitu ya. Dan juga ilmunya lebih dari saya gitu. Maksudnya juga banyak lah yang itu manfaatnya juga banyak. Kalau saya kan hadirnya di sini, Allah takdirkan di sini mungkin sedikit atau melengkapi dari beberapa sekian banyak relawan perjuangan yang lain. Saya tuh menutupi saja di sini kata Allah. Mungkin seperti itu. Rendah hati sekali teteh ini. Begitu. Jadi melengkapi, bukan jadi yang gimana, tidak. Jadi hanya relawan itu saling melengkapi. Kan kalau bencana itu dampaknya luas ya, areanya luas. Kan kalau misalnya
tidak satu relawan ini semuanya diakomodir sama dia, kan enggak juga. Jadi misalnya yang satu relawan ini di bagian A, di wilayah A, yang ini B, C, D kayak gitu kan. Jadi kan saling berkolaborasi nantinya dan saling melengkapi semuanya. Akhirnya ketika misalnya kebutuhan yang terdampak bencana di situ bisa kita penuhi dan bareng-bareng gitu. Memang jiwa-jiwanya tuh udah jiwa-jiwa petualang ya, udah si bolang nih kayaknya. Mungkin kayak gini ya. Tapi alhamdulillah ya keluarga support. Alhamdulillah. Kan biasanya kalau perempuan kadang-kadang ada yang aduh nggak usah jauh-jauh lah gitu, misalnya nggak usah banyak turun atau gimana gitu. Alhamdulillah support ya. Ya alhamdulillah, walaupun awalnya memaksakan. Oh gitu. Cobain dulu. Ya maksain gitu udah. Ya pasti apalagi ibu juga aduh khawatir ini anak perempuan menikah rambah baru melahirkan juga sekarang ya. Sekarang udah jadi seorang ibu ya. Alhamdulillah. Tantangannya beda lagi nih. Tantangannya beda lagi dong. Kalau kemarin kan sebelum menikah, sebelum melahirkan masih kalau sekarang rem dulu ya, karena memang ada tugas yang lebih prioritas daripada yang lain. Mungkin yang lain dari teman-teman yang lain dulu gitu. Sekarang bagian dulu. Saya di keluarga dulu seperti itu. Istirahat jadi bocor deh. Istirahat dulu setelah 20 tahun ya, biar yang lain dulu. Nanti lanjut lagi. Insyaallah. Oke, gitu. Alhamdulillah luar biasa. Memang selain kitanya suka juga memang harus disupport ya. Betul, harus disupport karena alhamdulillahnya ya, terutama ya selama perjalanan saya menjadi relawan di dunia kemanusiaan ini adalah berkat dari dukungan dan doa dari ibu saya gitu. Walaupun ketika saya bilang, "Mah, saya ditugasin sini," langsung yang wajahnya tuh yang berapa hari? Jauh nggak gitu? Ya, di mana itu di sini? Oh, gempa, misalnya ke tempat gempa. Gitu. Tapi yang paling mengesankan bagi ibu saya adalah kemarin waktu ketika gempa Mamuju. Jadi saya bilangnya awalnya Lombok. Mah, saya Evi ditugasin kemana? Ke Lombok. Berapa hari? 10 hari mah. Oke. Ya udah 10 hari. Ternyata qadarullahnya baru berapa hari di sana ada gempa susulan, tapi gempanya lebih besar. Yaitu 7. Sudah di sana? Sudah di sana. Wow. Dan saya mengalami gempa itu. 7. Dan saya langsung turun ke Lombok Utara dan ya itu pengalaman juga setelah di Aceh gitu di Lombok. Orang yang di rumah sakitnya udah rubuh ya, rubuh. Jadi di lapangan, di sini mayit-mayit berjejer, di sini ada bapak, pokoknya banyak di situ yang terluka, gitu ya. Di sini bocor berdarah gitu, yang di sini kakinya patah, yang di sini banyak lah. Dan tenaga kesehatan sangat kurang. Saya kan bukan ahlinya ya di kesehatan, jadi saya hanya ngebantu sama teman saya saat itu. Ya udah, ketika ada pasien yang datang, kita bantu angkut, ditempatkan di mana, gitu seperti itu. Jadi ketika memang itu bagian tim medis ya yang ahlinya, saya hanya ngebantu itu saja. Ngebantu evakuasi ya. Iya, evakuasi saja gitu. Nah tadi ngomongin tentang relawan itu harus punya skill, terus nggak cuma sekedar datang ke sana tolong gitu. Karena kan pada umumnya orang-orang tuh tahu relawan itu ya pergi ke tempat bencana menolong gitu. Tapi sebenarnya apa sih tugas relawan itu? Sebenarnya perannya tuh apa gitu? Ya, peran relawan itu yang meringankan atau menolong. Relawan itu kan orang yang istilahnya menolong orang gitu, atau tanpa, kalau bahasa ini mah istilahnya orang yang menolong, yang suka rela menolong orang lain tanpa ada bayaran. Seperti nggak kayak digaji, kalau di kantor kan kerja misalnya gini digaji gitu kan. Ini mah kan enggak. Relawan sesuai namanya ya. Iya, relawan. Berkorban. Berkorban. Maksakin. Ya istilahnya seperti itu. Jadi mereka tenaga pikiran mereka, tenaga mereka gitu kan, istilahnya itu benar-benar disumbangkan untuk meringankan beban penyintas yang terdampak di sana atau korban yang di sana dengan istilahnya jiwa sukarela seperti itu, tanpa pamrih istilahnya sok atuh saya nolongan budak eta lah tapi dibayar heula nya kan enggak gitu juga gitu kan, bayar dulu teh Mbak tolong minta tolong wani piro kan enggak gitu juga kan, itu bukan relawan tuh seperti itu bayaran. Nah kan enggak gitu juga, jadi ketika memang ada yang minta tolong kita siap, kita sigap gitu. Seperti itu. Itu sih tugasnya. Mungkin memang itu bukan resiko ya. Salah satu hal yang harus disadari para relawan itu ya sesuai judulnya relawan gitu. Jadi tidak ada pembayaran lah, tidak ada apa, tapi resikonya lumayan besar ya. Iya betul. Resiko yang didapatnya juga
sangat besar sebetulnya, dan tapi juga pembelajarannya juga sangat banyak seperti itu. Jadi seimbang sih sebetulnya, tapi juga gimana cara kita juga menghadapi atau mengelola dari kejadian atau istilahnya apa ya, ilmu-ilmu yang ada dari lapangan. Kadang ilmu teori dengan praktek itu suka ada berbeda sedikit lah. Oh gini kan teorinya begini, enggak di lapangan mah begini, seperti itu. Iya. Oke. Nah tadi kita udah dengar cerita-cerita manisnya lah ya, tadi kebahagiaan yang dirasakan selama jadi relawan. Ada nggak pengalaman pahitnya gitu selama menjadi relawan ini? Ya, di lapangan itu kan tidak selalu berjalan mulus ya. Misalnya kita ngasih bantuan, tapi misalnya ada salah satu penyintas atau saya tidak butuh ini. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Wah, ada yang kalau teman saya itu sampai dikejar-kejar pakai apalagi parang. ini dikejar-kejar pakai parang. Pakai parang dikejar-kejar itu. Luar biasa. Ngapain kesini? Jadi memang sebelumnya warga di sana ini kesini asesmen aja, jangan asesmen kesenanya. Kan kalau kita melaksanakan program itu memang harus asesmen dulu harus menanya dan sebagainya. Ini hasil asesmennya program apa nih yang akan kita lakukan, tidak ujuk-ujuk langsung melaksanakan. Biar tepat guna mungkin ya. Biar tepat sasarannya juga. Ini mah mungkin kayaknya mah pas teman kita ke sana itu yang kesekian itu mau langsung pakai bahasa yang sana lah. Kan biasa kalau orang sana kan gitu. Oh pakai parang dikejar-kejar. Wah. Dan itu ya Allah Robi itu. Terus ada yang sampai karena hal bantuan aja jadi ribut gitu. Dicegat, udah dikasih parang mau dicegat juga. Kalau di Parang itu di tempat lain. Kalau di Mamuju itu saya sempat dicegat sama kepala desa. Luar biasa. Bukan sama warga, langsung kepala desa. Kepala desa karena ya pokoknya memang ada lain hal lah. Berdebat terus bla seperti itulah. Kan waktu itu kita lah menyalurkannya memang bikin shelter. Shelter itu kan di sana dibutuhkan dan orang warga itu kan berebut gitu. Apalagi terpal, harga terpal itu langsung melambung naik itu kan harganya. Untuk tempat tinggal ya. Iya, seperti itu sampai yang enggak apa, kayaknya seru lah. Jadi memang itu debat di situ. Debat di jalan. Warga nyaksiin. Jadi memang ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Biasalah. Itu hal-hal yang itu mungkin sedikit pahitnya gitu, tapi banyak hal gitu. Tapi pahitnya itu jangan dijadikan satu hal yang menakutkan gitu ya. Menakutkan, tidak akan kesana lagi. Tapi ketika pahitnya ini adalah menjadi satu pembelajaran. Satu pembelajaran dan satu pola pendewasaan kita untuk berpikir, untuk mencari solusi seperti apa. Nanti ketika ada yang terjadi lagi, misalnya di tempat lain ketika kita akan mengambil program ini apa aja yang harus dilakukan, komunikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin juga harus mempelajari adat di sana mungkinnya, kebiasaan berkomunikasinya seperti apa. Iya, betul. Jadi memang kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi jangan samakan ketika saya orang Sunda ketika ke Mamuju mah beda lagi. Dan sebagainya gitu keras. Saya kan kaget. Biasanya lembah lembut gitu di sini. Kayak marah-marah. Waktu di Lombok juga gitu sampai akhirnya Pak Kadusnya baik, ada Pak Kadus Medo. Iya. Halo Pak Kadus. Pak Kadus sampai yang, Mbak Evi, maaf ya. Kalau di sini tuh warga di sini tuh bukan marah-marah, bukan marahin anak-anaknya. Emang begitu nadanya, katanya emang keras. Oh, iya Pak Kadus. Tapi kan jadinya tuh kita tuh langsung ya gitu. Ke Mamuju, ke Sulawesi, ke Masamba gitu. Ya ternyata karena sudah ada pengalaman, jadi sudah yang ya memang nadanya tinggi, tapi ya sudah tidak apa-apa begitu. Dinikmati saja. Memang jadi relawan itu banyak skill yang harus diasah dan saya yakin teman-teman relawan dimanapun berada juga pasti merasakan itu. Harus begini. Kerjaannya relawan itu tidak hanya 1, 2, 3 tapi multi gitu. Tidak, kalau bahasa kita mah kerjaan 10T bisa dikerjaan sama satu orang. Nah, iya. Gitu. Perbandingannya gitu. Ini kayaknya relawan yang nonton tuh iya tuh aku banget gitu. Relate banget nih aku. Enggak juga katanya. Paling jauh kemana Teh? Paling jauh pernah NTB. Pada saat itu apa? NTB banjir bandang. Banjir bandang. Itu ya Masamba bukan? Masamba itu Sulawesi. Oh, oke. Kalau dari pulau mah itu paling jauh tuh NTB ya. Tapi kalau ke atas mah itu. Oke. Kalau dari segi lihat di peta mah jauhnya ke sana. Jauhnya di sini NTB gitu. Tapi kan Sulawesi mah di sini gitu. Kan berarti jauh juga ya. Kayaknya paling jauh Aceh mungkin ya.
apa enggak juga? Aceh di atas ya? Iya juga sih. Nah di mana-mana lah pokoknya mah. Udah malang melintang kemana-mana ya? Enggak juga sih, belum malang melintang seperti teman-teman yang lain ya. Kalau saya yakin relawan yang lain, wah udah lebih kemana-mana, itu lebih expert daripada saya gitu. Saya mah baru beberapa daerah saja. Beberapa, ya baik. Ya Mas Hamba, alhamdulillah jadi ada keluarga di Mamuju, apalagi ada keluarga juga kan saudara-saudara ulama di Lombok, apalagi di Lombok itu sampai sekarang kita bikin musola darurat. Masih ada. Itu musola darurat sama WC darurat gitu ya, kamar mandi darurat. Masya Allah, kemarin saya dapat fotonya sama teman, masih ada dan masih dipakai untuk pengajian ibu-ibu. Coba hal bahagia, kebahagiaan yang Masya Allah, kirain kita teh musola darurat, WC ini teh paling udah dibongkar ya, udah ini. Masya Allah, kita kaget. Itu bangunan masih ada. Iya teh, ini masih ada, itu WC-nya juga, toiletnya juga masih ada, masih tetap dipergunakan. Masya Allah. Ini yang saya yang bikin terharunya itu adalah itu donatur, pahalanya donatur itu terus dari dulu ya. Musola darurat biayanya nggak seberapa, tapi selalu dipakai pengajian oleh ibu-ibu. Coba belajar ngaji anak-anak juga di situ. Kamar mandi buat bersih-bersih diri, ada tempat wudhu. Mungkin malah diperbagus ya. Iya bisa jadi. Jadi ketika mungkin ada yang rusak diperbaiki sedikit-sedikit, dirawat. Nah itu kalau memang program itu ketika kita melaksanakan program di satu tempat yang terdampak itu memang harus diikut sertakan warga di sana. Jadi jangan kita punya program nih, datang Jom. Pokoknya mah program ini harus jadi. Nah, kita juga kan namanya asesmen harus tahu kebutuhan masyarakat di sana ini dan masyarakat di sana diikut sertakan. Ketika masyarakat di sana diikut sertakan dalam program kita, itu pasti yang program itu misalnya bangunan atau infrastruktur di sana pasti akan dirawat. Ada rasa kepemilikannya gitu ya. Mereka akan merasa tumbuh rasa memiliki dari sarana tersebut karena sayang itu mah ada misalnya keringat saya di situ, saya capek-capek ngangkut gitu dan kayak halnya jembatan gitu ya. Kalau jembatan kan itu mah banyak cerita. Capek ya ngangkut besi, ngangkut holo, ngangkut sling wire ya, berat itu ya. Tenaga. Terus saya meninggalkan kerjaan saya dan sebagainya. Kan ketika mereka diikut sertakan, pokoknya mah kudu dirawat, kudu kan dijaga benar-benar gitu. Akhirnya kebermanfaatnya panjang. Betul. Luar biasa sekali. Aduh, ini ceritanya memang benar-benar menggugah nih kalau misalnya orang-orang yang nonton terus memang ada jiwa sosialnya tuh makin kayak menggebu-gebu. Gitu ya. Ini tuh kayaknya saya harus nyobain nih kayak gini. Mungkin tadi ya itu bahagia yang nggak langsung dirasakan tuh itu mungkin ya tadi contohnya ketika ada misalnya pembangunan entah jembatan entah misalnya masjid dan lain sebagainya, ketika terlihat masih ada tuh langsung kayak kebahagiaan tersendiri itu ya. Iya, karena kan ya Allah manfaatnya sampai sekarang gitu, Masya Allah, dan panjang gitu. Yang kita kira itu pendek gitu, tapi sama warga tuh dirawat itu kan yang ya Allah, Masya Allah, terharu kan gitu, terharu banget. Ternyata selama ini warga tuh ya Allah merawatnya, menjaganya, malah menggunakannya gitu. Jadi tempat yang memang baik gitu. Yang padahal itu tuh lapang luas, musola daruratnya kecil di tengah. Musola daruratnya terbuat dari, kalau bahasa kita mah bilik, kalau di sana bahasanya bedek. Dari kayu, terus dindingnya bedek gitu, itu aja. Dan Masya Allah, pokoknya karena ya qadarullahnya ya, kita waktu itu kerjasama dengan di Lombok itu dengan satu kadus. Awal mau galak, Pak Kadus galak. Tapi kesini kaget. Iya kaget. Pak Kadusnya ya itulah teh. Kadang kita memang harus siap mental juga relawannya ketika datang satu tempat asesmen itu pasti apa nih? Terus kalau bahasa ini hantem disurvei ngasih bantuan enggak, kan kayak gitu ya. Enggak ada. Ini terus nanya ini data lagi kapan mana bantuannya dan sebagainya. Itu kan juga harus siap mental ya. Seperti itu relawan. Itu salah satunya Pak Kadus juga ini. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang dong kita komunikasi sama Pak Kadus yang kalau ngelihat postingannya tuh Masya Allah, ini rumahnya dirawat, Masya Allah, ini luar biasa, bahagia banget beneran. Oke, luar biasa banget. Aku jadi ikut bahagia nih dengernya. Alhamdulillah. Rencana kedepannya sebagai relawan atau pekerja sosial apa dari Tevi? Karena sekarang kan posisinya udah beda nih, udah jadi ibu nih.
rencana ke depan. Nah, itu pergerakannya lumayan harus direm kan? Iya, pergerakannya memang sekarang saya lebih banyak di kantor. Ya, kalau sekarang banyak di kantor. Jadi memang bagaimana saya ingin apa ya, menularkan pengalaman saya. Terus ingin ada satu program di mana memang saya juga ingin merekrutmen teman-teman yang mempunyai niat ingin menjadi relawan, dan istilahnya juga apa ya? Ini mah rencana di sininya, di pekerjaan gitu, ya membuat satu komunitas relawan yang memang nantinya juga kebermanfaatannya tidak hanya di dunia kalau ada bencana aja turun atau enggak kan, banyak hal sosial itu, banyak hal yang harus dilakukan. Tidak hanya ada bencana baru turun, baru banyak relawan, enggak, ada yang lain gitu, seperti itu sih rencana saya jangka panjangnya gitu. Tapi kalau untuk pribadi saya mah tetap prioritas adalah keluarga untuk saat ini. Tapi setidaknya ke depannya ketika Allah menakdirkan saya memang harus terjun lagi ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, mungkin dengan cara yang lain atau mungkin dengan istilahnya apa, posisi yang lain, itu nggak jadi masalah sih, siap-siap aja. Tapi tetap izin suami. Betul. Kalau sekarang, karena ridho suami adalah ridho Allah. Jadi kalau saya sekarang udah beda lagi ya, beda tempat lagi. izinnya. Kalau dulu mah izin mama teh harus dikenalin lagi dong berarti. Kalau sekarang mah izin suami dan izin anak. Ya betul. Aduh beda sekarang mah, udah ada 2 nih, bodyguardnya ada 2. Udah nggak bisa sacet tapi saya menikmati ini menjadi peran seorang ibu, karena relawan juga kan porsi ibu juga kan itu jadi ibadah ya. Ibadah itu adalah kebahagiaan. Nah itu betul. Saya harus menikmati itu. Bahagia yang lain ya. Bahagia yang lain di posisi yang lain, di porsi yang lain. Insya Allah. Untuk porsi yang lain, yang relawan mungkin saat ini banyak orang. Tapi yang porsi ini giliran saya dulu. Jadi mungkin nanti saatnya, entah kapan. Sekarang teh ayu dulu tuh. Iya, kayaknya saya nih yang harus nyoba nih ya. Nah, cobalah. Coba ngobrol nanti sama Kades yang galak mungkin ya, ketemu. Soalnya kan tuh orang timur tiba-tiba dengan nada yang seperti itu, coba. Padahal mereka biasa aja. Iya, biasanya kalau mentalnya kita nggak siap, nah itu. Iya, itu betul. Oke, luar biasa, seru banget nih tadi. Luar biasa, sampai ada yang mau dipinang, luar biasa. Selain tadi dibacok, mau di apalah, luar seru biasa kan? Sekali. Seru banget. Sekarang tuh jadi relawan. Ya, guys. Langsung daftar kemana nih? Daftar ke bawah ini silakan gitu. Mungkin kalau sekarang fokusnya jembatan mungkin ya? Ya, kalau sekarang alhamdulillah masih kasih kesempatan jembatan. Kalau di jembatan dulu saya juga turun ke Mas Samba juga bangun jembatan gitu, salah satu. Seru lah pokoknya. Itu. Kenapa lagi tuh? Banyak nih ceritanya. Pokoknya memang kalau mengingat satu di tempat ini, inget ini gitu, kejadian ini banyak hal teh. Jadi memang kalau seru part 2. Harus ada part 2 karena memang apa ya banyak hal gitu, seru, pahitnya, manisnya, untuk bikin jadi bahagia itu tidak hanya bahagia menyalurkan amanah udah gitu, tapi ada hal-hal yang lain gitu yang membuat kita teh gitu. Ya baik. Selain mental diuji, fisik diuji, pikiran diuji, tapi ada hal lain yang itu. Apalagi kalau relawan perempuan itu ya wajar sih ya. Datang ada yang laki-laki, terus ada yang tertarik. Itu mahal wajar, berarti itu teh normal. Siapa tahu ini jodoh saya. Ya, kan ada contohnya beberapa lembaga itu menemukan pasangannya ketika memang di lokasi bencana. Teh lembagaku adalah jalur jodohku. Kuat nih. Kayaknya teh ayo nih. Waduh. Banyak teh. Jadi bencana belum selesai, nikah itu relawan lokal sama relawan dari satu lembaga. Oke. Luar biasa. Coba deh cari di Google. Dan itu sering di Lombok ada, di Sulawesi ada. Tiap turun kayaknya ada deh. Kayaknya sih ada kalau kita telusuri gitu ada kayaknya mah. Itu waktu di Aceh waktu di Aceh. Bisa jadi di Aceh juga ada ya. Bisa jadi di Aceh juga ada.
waktu yang di Lombok, Masya Allah itu jadi berita hot news. Ada pernikahan relawan lokal dan relawan dari lembaga A, B, C, D, E, F gitu. Penyatuan 2 lembaga. Tapi ya itu takdirnya mungkin. Betul. Allah mempertemukan. Ternyata jauh-jauh saya udah misalnya ya udah kemana ternyata geningan plak di dingnya kata Allah saya geningan jodohna. Jadi walaupun selain yang didapat relawan itu dari ilmu, saudara, silaturahmi, terus juga pembelajaran, paradigma dan sebagainya, yang mungkin sebagian relawan mendapatkan jodoh. Betul. Bonus lainnya ya. Jadi jodohku. Widih, langsung karaokean nih. Karaokean aja gitu. Oke, sebagai penutup, Tepi ada yang mau disampaikan gak untuk para relawan yang baru, yang tunasnya nih, yang baru-baru berkecimpung, yang baru turun nih apa? Sebagai orang yang lebih dulu berpengalaman. Wah, Insya Allah. Iya dong. Ya, buat teman-teman dimanapun berada yang memang ingin menjadi relawan atau memang sudah menjadi relawan, ya yang sudah jadi relawan selamat bertugas dimanapun Anda berada dan terus berjuang. Tetap jaga kesehatan dan pastinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi yang berminat atau mau jadi relawan, boleh silakan teman-teman menjadi relawan itu tidak hanya di relawan ketika ada bencana saja. Banyak hal yang dunia sosial itu luas, banyak. Silakan teman-teman mau jadi relawan di masjid juga itu bisa jadi. Itu disebut relawan loh. Betul. Misalnya juga di puskesmas kalau tentang kesehatan itu menjadi relawan juga bisa. Dimanapun teman-teman. Intinya ketika ingin jadi relawan, teman-teman satu niatnya teman-teman harus istilahnya niat kita apa? Diluruskan. Jangan sampai saya mah ada ya niatnya jadi relawan pengen dapat jodoh, dapat. Gitu. Ya ada relawan yang niatnya misalnya ingin jalan-jalan saja, itu yang didapatkan. Kan sayang ya ketika misalnya saya mah jadi relawan ingin jalan-jalan kan enggak gitu. Tapi luruskan niat kita. Ada hal yang terbesar daripada hanya sekedar jalan-jalan gitu. Ada hal pembelajaran yang sangat berkesan gitu, ilmu yang sangat luas dan itu membuat menjadi hal yang sangat berharga bagi kita. Dan juga yang kedua, siapkan mental. Selain niat, mental juga siapkan teman-teman. Karena memang hal itu juga satu kesatuan ya. Dan bagi teman-teman siapapun yang ingin jadi relawan, yuk bisa teman-teman dimanapun kita belajar dan tetap semangat, niatkan yang baik dan juga jangan lupa pegangannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sesungguhnya kebahagiaan ketika kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kebahagiaan itu akan kembali lagi pada diri kita. Ketika kita memberikan satu hal yang baik pada orang lain, kebaikan itu akan datang juga kepada diri kita. Jadi ketika kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan dimudahkan, akan dibantu oleh Allah. Gitu teman-teman. Yuk semangat menjadi relawan. Relawan jangan melihat sesuatu hal yang kecil, karena relawan itu sebetulnya besar. Seperti itu. Itu mungkin Ayu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Tevi sudah bagi-bagi cerita hari ini. Luar biasa. Banyak banget tadi pelajaran mungkin ya yang bisa kita dapat dari pengalaman Tevi selama jadi relawan 20 tahun. Mudah-mudahan kebermanfaatannya lebih terus berjalan ya, mudah-mudahan. Amin. Dan semuanya juga berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak Tevi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.